Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Suratul Muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, di keheningan malam saya menyapa bersilaturahim. Mudah-mudahan niatan kita untuk thalabul ilmi dan ilmu, menambah ilmu agar kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Dan kita diberi kesempatan untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan siang dan malamnya dengan ibadah dan sesuatu yang bermanfaat. Para jemaah sekalian, berbicara Ramadan itu tidak hanya dikenal sebagai syahrus syam. Ramadan tidak hanya dikenal sebagai bulan puasa. Tapi Al-Quran juga dikenal sebagai syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan rahmat. Disebut syahrul Quran karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran di lailatul qadar, di saat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan saya kutip di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Juga kitab Ahkam li Jamil Quran itu dijelaskan berkaitan dengan bagaimana proses Al-Quran diturunkan. Dari Lauhil Mahfuz, Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia, sama itunya. Baitul Izzah, satu kaligus jumlatan wahidatan. Kemudian, dari langit dunia itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat itu. Sepanjang kehidupan Rasulullah selama 21 tahun kira-kira kurang lebih Al-Quran diturunkan sesuai dengan keadaan yang menuntut saat itu, yang kita kenal kemudian dengan sababun nuzul, sebab diturunkannya Al-Quran atau sebab diturunkannya surat atau ayat Al-Quran. Maka saudara-saudara sekalian, ketika masyarakat saat itu misalnya tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Ceritakan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa? Apa dari batu, apa dari perunggu? Apa dari emas? Apa dari perak? Apa dari batu? Sif lana rabbak. Maka kemudian turunlah ayat atau surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan Muhammad, huwa, dia adalah Allah yang satu. Allahus samad, Allah tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah itu tidak dilahirkan dari siapapun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai kepada Allah. Itu contoh bagaimana surat Al-Ikhlas menjawab pertanyaan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu juga ditanya misalnya, bagaimana ini soal haid? Yas'alunaka 'anil mahid. Diterangkan oleh. Mereka bertanya tentang hilal. Ini bulan tanggal 1, kemudian makin besar menjadi purnama.
Setelah purnama, utuh, makin kecil, makin mengecil, dan habis. Ditanya sama para sahabat, apa itu maknanya? Apa itu artinya? Yas'alunaka 'anil ahillah. Turunlah surat tersebut. Dan seterusnya para jemaah. Ya, Al-Quranul Karim kemudian berfungsi sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang ingin mendapatkan apa itu perintah Allah, apa itu larangan Allah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kalau kita ingin selamat di dunia, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dihindari dari nerakanya Allah, dan kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka ikutlah petunjuk Al-Quran. Tentu nanti akan ada kelanjutan setelah ikut petunjuk Al-Quran, ikut petunjuk Sayyidina Rasulullah, ikut petunjuk Sayyidina Rasulullah, juga ikut petunjuk para sahabat dan ulama setelahnya. Itu rangkaian. Tapi ala kulli hal, bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muttaqin, ya ikuti Al-Quran. Selain itu para jemaah sekalian, Al-Quran itu berfungsi sebagai mukjizat. Mukjizat itu artinya amrun khariqun lil adah. Sesuatu yang luar biasa, di luar nalar manusia, dan tidak bisa dikalahkan. Para nabi, para rasul, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dibekali mukjizat oleh Allah. Jadi mukjizat itu sebagai sebuah SK, katakan, sebagai bukti bahwasanya dia memang betul-betul seorang nabi. Orang tersebut betul-betul seorang rasul. Dikasih mukjizat. Nabi Musa punya tongkat, dilempar menjadi ular. Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan ke lautan, terbelah. Nabi Isa mempunyai mukjizat. Orang sakit mata dari lahir itu, sakit permanen, sembuh. Bahkan orang mati dihidupkan biidznillah oleh Nabi Isa. Mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tidak mati, tidak hangus, tidak geseng, tapi selamat. Mukjizat. Nabi Muhammad juga punya mukjizat. Di antaranya, Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Nabi Muhammad pernah menjadikan air yang sedikit, cuma satu baskom, dimasukkan oleh Rasulullah dengan tangannya. Kemudian air yang sedikit itu bisa dinikmati oleh ratusan sahabat yang minum dan wudhu saat itu. Saudara-saudara sekalian, mukjizat yang ada, yang terjadi kepada para rasul dan nabi, itu berlalu bersamaan dengan selesai tugasnya beliau-beliau, dan beliau menghadap kepada Allah. Selesai, mukjizat itu sudah tidak. Tetapi mukjizat itu masih ada dan lekang sampai hari ini, bertahan saat hari ini, hanya satu, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita pegang itu. Apa di antara mukjizatnya? Apa di antaranya kehebatannya? Katakanlah kesaktiannya. Di antaranya adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu apabila didengarkan, dibaca, tidak pernah membosankan. Berapa kali kita membaca Al-Quran? Dalam sehari semalam. Kalau kita melaksanakan sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 4 rakaat, tambah 3, tambah 4 rakaat, tambah 2 rakaat, total seluruhnya 17 rakaat, sholat wajib. Artinya kalau kita melaksanakan sholat, dan di dalam sholat tersebut, kita selalu membaca Al-Fatihah 17 kali, kita membaca Al-Fatihah, bagian daripada Al-Quran. Belum lagi sholat tarawih, belum lagi sholat tahajud, belum lagi sholat duha, belum lagi sholat witir. Tapi saudara-saudara sekalian, kita sudah berulang-ulang membaca Al-Fatihah. Kenapa tidak bosan? Tidak jenuh? Aneh, iya. Ajaib, memang. Mengapa? Karena memang ini adalah salah satu i'jazul Quran, kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Yang dirasakan sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini.
Kita bandingkan dengan lagu-lagu sekarang, lagu dangdut misalnya. Orang pada senang dengan dangdutan. Ya mungkin saat itu populer, hit. Orang pada demen, pada senang. Tapi lagu tersebut dengan berjalannya waktu akan menjadi usang dan akan menjadi lagu kenangan, lagu nostalgia saja. Beda dengan Al-Quran. Yang kedua para jemaah sekalian, bisa saya ceritakan di dalam kesempatan yang singkat. Al-Quran itu dijamin kemurniannya oleh Allah. Dijaga kemurniannya oleh Allah. Sejak 1400 tahun yang lalu sampai detik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab suci. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Selain Al-Quran, 3 kitab suci ini tidak lepas daripada tangan-tangan usil yang menambah, mengurangi terhadap kitab tersebut. Itu keyakinan kami. Tetapi khusus Al-Quran, ada jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya terhadap Al-Quran aku yang menjaganya. Aku yang memeliharanya. Maka saudara-saudara sekalian, mekanisme Allah di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, begitu banyak orang yang hafal Al-Quran, hafidh dan hafidhah. Ini Allah menurunkan mekanismenya. Dan memang menghafalkan Quran itu mudah. Beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muttaqin. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran itu untuk dizikir, untuk disebut, untuk dipelajari, untuk dibaca. Fahal mim muttaqin. Ayo, siapa yang mau mempelajari ini? Diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya orang Islam yang hafal Quran, tapi non-Muslim juga banyak yang. Ini beda dengan kitab-kitab yang lain, kitab Injil misalnya. Injil pun belum tentu hafal. Tapi kalau Al-Quran, itu saudara-saudara. Selanjutnya Al-Quran itu sinkron. Sinkron artinya tidak tumpang tindih antara satu surat dengan surat yang lain. Antara ayat satu dengan ayat yang lain. Bahkan Al-Quran itu sinkron dengan fenomena alam. Alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kau tidak berpikir tentang Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah. Andai karena Quran itu bukan dari Allah, tapi bikinan manusia, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka niscaya kamu akan menemukan di dalam Quran itu ikhtilafan katsira. Banyak perbedaan. Benteng cewek, tumpang tindih, i'tirad, satu dengan yang lain. Tapi karena Al-Quran dari Allah, ya sinkron, satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain. Itu para jenis. Bahkan Al-Quran dengan fenomena alam. Kalau sekarang kita perhatikan ada 2 lautan, asin dan tawar, bertemu, tapi airnya tidak campur. Padahal airnya, lautan itu bertemu, seakan-akan ada dinding pemisah. Fenomena ini, pemandangan semacam ini, 1400 tahun yang lalu diceritakan oleh Al-Quran. Di mana Nabi Muhammad SAW hidup pada saat itu, di padang pasir, di gurun, di mana? Jauh dari laut. Tapi kenapa Rasulullah SAW kemudian dengan Qur'annya berani menceritakan ini? Bahwa marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surat Ar-Rahman itu. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada 2 lautan, yang asin dan tawar, yaltaqiyan bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antaranya itu seakan-akan ada dinding pemisah. Sehingga tidak menyatu, tidak campur satu air dengan satu air yang lain. Aneh bin ajaib, iya. Coba Anda bayangkan,
Quran menceritakan saat itu, kok andaikan tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan keadaan alam semesta, bisa bubar nanti Al-Quran ini, bisa bubar ajaran Islam ini. Karena apa? Karena tidak sesuai. Ketawakan sama para ilmuwan. Di dalam Al-Quran juga diceritakan misalnya, ada sebuah fenomena di mana di lautan itu ada api yang menyala. Di dalam surat At-Tur, kemudian di ayat selanjutnya disebutkan wal bahril masjur. Dan demi lautan al-masjur, di mananya itu ada api yang menyala. Jadi tanah menyala, kemudian itu di dalam air. Nah ini sekarang saja kita bisa menemukan, mungkin di sosmed, tinggal tulis aja api yang menyala di dalam lautan atau di dalam air. Muncul itu. La ilaha illallah, subhanallah. Inilah saudara-saudara sekalian. Dan terus yang namanya fenomena alam itu dengan kecanggihan teknologi dan media akan tampak kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina, aku akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayatku, bukti keberadaanku, bukti keesanku, bukti kekuasaanku, bukti agama Islam itu benar, ajaran Allah itu benar. Sanurihim ayatina fil afaqi, di alam semesta itu, wa fi anfusim, dan di dalam jiwa mereka sendiri, di dalam tubuh mereka sendiri ada ayat-ayat Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga makin jelas kepada mereka annahul haq, sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup Allah Subhanahu wa taala itu terhadap segala sesuatu itu menyaksikan? Saudara, ingin saya tegaskan di sini bahwasanya mungkin teknologi makin maju, alam semesta menunjukkan keanehan dan keluar biasanya, tapi Al-Quran terus akan mengiringi dan selalu sinkron. Maka kalau kita sudah mengetahui segelintir saja, maaf, tidak ada apa-apanya penjelasan saya ini dengan kehebatan Al-Quran sejatinya. Setelah kita yakin seperti itulah Al-Quran, kehebatan Al-Quran, maka para jemaah sekalian, ayo kita pada kesempatan kali ini makin cinta kepada Allah. Berbanyak membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan Al-Quran. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin berdialog, ngobrol dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita ngobrol dengan kekasih kita, senang. Kita ngobrol dengan orang kita cintai, senang. Kita ngobrol dengan orang-orang yang kita hormati, senang. Kita diajak oleh Rasulullah, kalau kamu ingin ngobrol, berbicara dengan Allah, maka falyaqra'il Quran. Bacalah Al-Quran. Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Al-Quran akan memberi pertolongan kepada kita. Utamanya surat Tabarak yang khusus saya sebutkan. Yakni surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Ini surat Tabarak itu tunji qari'aha min adzabil qabri, akan menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Besok di dalam kubur kita sendirian. Yang kaya, yang hebat, yang pejabat, yang gagah. Jadi tidak ada artinya, tidak berdaya. Nah, saat itu para jemaah sekalian, kita butuh penolong. Dan penolong diantaranya adalah Al-Quran. Secara khusus diantaranya juga adalah surat Al-Muluk ini. Besok di hadapan Allah juga demikian. Quran akan memberi syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Selain syafaatul udma, selain syafaat Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, Quran juga bisa memberi syafaat. Ayo kita Quran itu paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, ini kita akan mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan pahala. Baca Quran tidak paham, tidak ngerti maknanya, dapat pahala. Karena Quran itu kalau kita baca itu akan dianggap ibadah, ditilawati, dengan membacanya itu sudah dianggap
dianggap mendapatkan bernilai ibadah, yakni pengabdian kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Berilah kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa baca Al-Quran, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, siang maupun malam. Bisa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf, ini sekedar ngobrol saja. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mohon maaf dan Allah wa ikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.